هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sedang para kiai, para sepuh, bini sepuh, ngaji sepuh, para asatid, para hadirin, ugi para hadirat ingkang sami rawuh. Posisipun panjenenganipun Bapak Haji Muslih dan seluruh dari kepengurusan Majelis Al Khairat, hingga mugi-mugi majelis menika dados majelis ingkang berkah, majelis ingkang istiqomah, majelis ingkang saged menghantarkan hati-hati umat Nabi Muhammad untuk cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Bapak Haji Thohir, ugi panjenenganipun Gus Muzaka, Ustaz Maksum ingkang sampun maring ilmu dhateng kawula panjenengan, aparatur pemerintah ingkang rawuh, panjenengan Bapak Lurah, panjenenganipun Bapak Camat yang mewakili, Bapak Kapolsek yang mewakili, juga Ketua MPCNU Nglarak dan sedanten para sepuh ingkang rawuh, khususipun yang pada malam hari ini kawula panjenengan difasilitasi, yang saya sangat senang sekali mendengar beliau dawuh bahwa tempat ini untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi tapi untuk kemaslahatan Allah. Kagem majelis, kagem zikir datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi niat saya pun beliau selalu dibimbing oleh taufik dan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terus menjadi tempat ini tempat untuk menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Panjenengan Bapak Sugeng Prayitno, mugi keluarga besaripun, para hadirin hadirat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kawula panjenengan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kawula panjenengan saged sareng-sareng kempal dhateng menika majelis yang sibuk menyibukkan dirinya untuk Kanjeng Nabi Muhammad, yang ngantuk memaksakan matanya untuk terjaga untuk mendengarkan kisah kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Hingga ada pekerjaan, kadang-kadang kita tinggalkan karena apa? Kita merasa sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, wa idza sakhkhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan manusia-manusia, ditundukkan manusia-manusia tersebut kepada orang yang selamat, kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah, orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang jalannya adalah jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Busiri, orang yang ditundukkan oleh Allah kepada orang yang demikian itu, fa innahum su'ada, mereka itu adalah orang yang diberuntukkan oleh Allah.
Kalau seandainya kaula panjenengan memiliki hati ditundukkan cinta kepada orang yang saleh, kalau seandainya kaula panjenengan memiliki harta kita korbankan untuk agar supaya membantu dakwahnya orang alim, kalau seandainya kaula panjenengan memiliki apapun yang kita miliki daripada daya dan upaya, walaupun daya upaya adalah hakikatnya milik Allah, Allah titipkan kepada kaula panjenengan kekuatan, kaula panjenengan dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan dan lain sebagainya daripada titipan Allah itu, lalu kemudian kaula panjenengan jadikan itu sebagai kepanjangan tangan untuk membantu langkah-langkah mereka orang-orang yang syuhada. Ketika kaula panjenengan diberikan kecenderungan yang demikian, fa innahum syuhada, maka jelas mereka golongannya adalah golongan orang yang selamat, wong-wong sing sa'id, wong-wong sing bejo. Allahumma amin. Lalu bagaimana ketika kaula panjenengan pada malam hari ini, mulai dari sahibul baitnya, mulai daripada penggerak majelisnya, mulai dari para hadirin dan hadiratnya, yang mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan hartanya, mengorbankan waktunya, memaksakan matanya untuk terus terjaga. Kaula panjenengan datang berbondong-bondong di tempat yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tundukkan kaula panjenengan dari semua aspek kaula panjenengan ada pada kaula panjenengan, ditundukkan karena dasarnya adalah karena kanjeng Nabi Muhammad yang disebut dengan yang disebut dengan Sayyidus Syuhada, pemimpin daripada orang-orang yang beruntung, Aslahus Shalihin, orang yang paling soleh daripada orang-orang yang soleh. Maka jelas ketika kaula panjenengan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaula panjenengan berkorban apapun untuk dapat datang di majelis yang semacam ini, fa innahum syuhada'u, maka mereka adalah orang yang diberuntukkan oleh Allah. Alhamdulillah. Para rawuh yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kaula panjenengan tadi diajak oleh beliau untuk bagaimana mengintrospeksi diri kaula panjenengan yang selama ini mengaku menjadi pecinta Nabi. Si uripe niku arep-arep hadis Kanjeng Nabi, bahwa anta ma'aman ahbabta, kanjeng Nabi nantos dawuhaken kamu bersama dengan orang yang kau cintai. Dan kita mengaku sebagai pecinta kanjeng Nabi Muhammad, berharap kalau panjenengan iki dados golongane tiang-tiang ingkang tresna dhateng kanjeng Nabi terus kumpul ing kali kanjeng Nabi terus neroboten. Alamat terbesar di dalam membuktikan kecintaan kita kepada kanjeng Nabi adalah al-iqtidah wal ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi salah satu daripada kemuliaan yang ada pada Nabi adalah akhlaknya. Sampun dipun dari seketik-seketik kalian beliau Ustaz Imam Maksum. Makanya kalau panjenengan muka-muka estu-estu ketika mendengar akhlakipun kanjeng Nabi sing model ngoten niku agak cilik iki terus melu-melu Allahumma belajar bebenah kalau panjenengan muka-muka saged kula niku saged sabar halim kados kanjeng Nabi Allahumma ketika berkata itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Allahumma karena kalau panjenengan memahami kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan di dalam Al-Qur'an adalah akhlaknya.
Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang begitu agung. Walaupun kaulah panjenengan bisa menarik kesimpulan bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu mulia bukan karena akhlaknya. Awak dewi niku Pak Bu, kalau pengen mulia ngikut kanjeng Nabi. Para hadirin-hadirat, kalau kita itu pengen menjadi hamba yang dicinta oleh Allah, eratkan hubungan kamu dengan Rasulullah yang dicintai oleh Allah, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen tahu siapa orang yang mulia dan siapa orang yang tidak mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW, siapa mereka yang peranginya terbaik di antara manusia, adalah yang peranginya mengikut-mengikor kepada Rasulullah Muhammad, yang mengidolakan kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mulia dan tidak mulia menikah karena akhlaknya, ditinjau karena tingkah lakunya. Berbeda dengan kanjeng Nabi Muhammad. Awak dhewe itu adalah seonggok orang yang tidak memiliki apapun kemuliaan. Menjadi mulia kalau mensifatkan yang mulia itu pada diri kaulah panjenengan. Kanjeng Nabi Muhammad itu mulia sebelum lahir niku sampun dimulyani. Dan sudah ada sebuah keterikatan yang ada pada kanjeng Nabi. Nabi itu maksum. Nabi itu apa? Maksum dijaga daripada maksiat. Jadi maksud maksum itu Nabi itu. Oke. Lek kanjeng Nabi itu memang sifatnya apa? Maksum. Para kanjeng Nabi SAW menikah memang sudah mulia. Kalau memang itu asal kemuliaan, maka apapun yang berkaitan dengan yang mulia itu menjadi mulia. Itu kalau awak dimiliki menungso itu mulia, lek bersifatkan sifat-sifat mulia. Kira-kira yang menungso pada menungso ini tapi sifatnya baik, sifatnya penjahat. Kira-kira mulia atau itu penjahat? Kenapa? Karena tidak di-cover dengan kemuliaan. Lek kanjeng Nabi SAW tidak bisa dikatakan, oh kanjeng Nabi itu mulia karena akhlaknya yang mulia. Keliru, kurang tepat. Pasti pripun kanjeng Nabi itu mulia, memang aslinya Nabi itu adalah menjadi suri tauladan dan kemuliaan. Tahu mulia atau tidak itu karena adanya Nabi. Maka kanjeng Nabi itu mulia karena akhlaknya itu kurang cocok, kurang pas. Yang tepat adalah akhlak apapun yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi mulia dan menjadi apa yang bisa kita tiru karena sebab dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Saumpama senyum itu tidak menjadi perangai Nabi, sampai detik ini kita senyum tidak menjadi sedekah. Kita senyum tidak ada pahalanya. Tapi begitu itu adalah melekat pada orang-orang yang mulia, Nabi SAW menjadi yang mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Muga-muga kalau panjang kabeh ini estu-estu dipun templeki kalian sifat mulia Nabi. Allahumma ya masih boten saged kabeh ya diri-diri muga-muga Allahumma semakin hari belajar niki masyaallah majlis al khairat niku sampun katam 41 hari sing tambah maneh swidak dina. Majlisan bendina masyaallah. Kulek waktu itu ketetesan jan 100 waktu bertahun-tahun ditetesi bolong. Mosok atine wong Ponorogo mriki terus ditopetesi terus kalau zikir sholawat dhateng Kanjeng Nabi terus ora bolong, ora empuk atine, ora dadi ati sing resik, anti model nopo. Allahumma muga-muga
Muga-muga niki kabeh niki terus istiqomah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Allah, pentingnya akhlak yang mulia itu luar biasa. Orang yang berakhlakul karimah itu nanti ketika diberjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu ditimbang amalnya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin. Orang yang kemudian amalnya, timbangan amal baiknya berat, bukan berat badan ya, bro, sing lemulmu bakar sampai mau karo fakulat mawazinuhu bahwa fi aisyatir radiyah, dia berada pada satu kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi amal baik yang berat. Kalau khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, kalau sampai orang itu timbangan amalnya itu ringan, lebih berat amal buruknya ketimbang amal baiknya, maka dia akan dijerumuskan, dihempaskan di neraka hatinya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya-tanya, kira-kira amal apa yang paling berat? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ma min syai'in afdal fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu hal apapun amalan yang dikerjakan oleh manusia yang akan memberatkan timbangan amal baiknya nanti ketika di hari pertimbangan amal tersebut, yang melebihi daripada amal yang dilakukan di atas dunia, yaitu yang melebihi daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Orang yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang akhlaknya mulia itu akan menjadi orang yang beruntungnya luar biasa. Sayyidina Imam Yahya bin Mu'ad, beliau pernah mengatakan, husnul khuluq hasanatun. Husnul khuluq hasanatun. Akhlak yang mulia itu adalah hasanah, adalah kebaikan. La tadurru ma'aha kathratus sayyi'at. Yang tidak dapat ternodai bersama dengan akhlak yang baik itu dosa-dosa yang banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebaliknya, su'ul khuluq, akhlak seorang itu kalau sudah buruk, itu adalah sayyi'atun, nilai keburukan. La tanfa'u ma'aha kathratul hasanah, yang tidak akan manfaat bersama dengan akhlak yang mulia itu nilai-nilai amal-amal kebaikan dan ibadah. Paham nggak? Wong kaya akhlake Allah, wong kaya akhlake sae, niku dengan akhlaknya yang begitu mulia, walaupun kadang-kadang ibadah niku wau rodok boten patek beres. Sampai niki ibadah beres ora? Sapa sing iso salat? Halo, siapa yang sudah fasih dan bisa menjamin sholatnya adalah sholat terbaik? Ada? Boten? Ada yang menjamin sholat yang jenengan kerjakan adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menengi apa ini? Ngakoni lek sik bobrok, sik belajar,
nama panjang anak ngomong iya terus isin. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar amal ibadah Allah perintahkan sholat, bahkan sholat itu menjadi perkara yang terbesar di dalam agama. Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman agamaha faqad agamaddin. Yang mendirikan sholat, mendirikan bukan mengerjakan. Mendirikan artinya apa? Sesuai dengan syarat dan ketentuannya yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, baik dinilai dari zahir syar'i maupun batin hakikat. Angel berat. Halo. Faman agamaha faqad agamaddin. Yang mengerjakan atau yang mendirikan salat, mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad tarakaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat menghancurkan agama. Perhadirin hadirat, akhirnya perlu sumber estu sholat itu adalah satu-satunya perintah yang diberikan oleh Allah langsung kepada Nabi tanpa wasilah Jibril. Betul? Istimewa sholat luar biasa, bahkan satu-satunya ibadah yang tidak mungkin ditinggalkan oleh orang yang di dalam hatinya masih ada iman dan ruh. Ruh nyawa masih ada di kandung badan, iman masih ada di dalam hati seorang manusia tersebut. Apapun alasannya tidak diperbolehkan meninggalkan sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Mau Anda dalam keadaan genting peperangan, Allah dibimbing sholat khauf, bahkan sholat syiddatil khauf. Kecamuk perang itu kan sholat, Pak. Jadi bombongan kan sholat. Ono tak perintah-perintah yang lain yang begitu? Tidak ada. Hanya masalah sholat. Loro itu, masya Allah, model apa, tangan, kaki, buntung, hilang kabeh, getih, lumuran, wajib sholat gitu kan. Adapun caranya berbeda-beda. Lek sholat dalam keadaan perang, ono tuntunane ada. Lek boten itu sampai 12 cara. Yang terkenal ada 4 cara. Bagaimana susunan dalam sholat khauf. Kemudian kalau seandainya dalam keadaan nggak mungkin, nggak ada wudhu, pakaian najis, badan najis, apa meninggal sholat? Tidak. Ada namanya sholat hurmatul waktu, menghormati waktu, nanti ditolak. Ketika kamu panjenengan sakit nggak bisa berdiri, maka boleh duduk, boten sakit duduk, boleh berbaring ke kanan, boten sakit ke kiri, boten sakit telentang, boten sakit telentang, sambil isyarat mata, pakai isyarat, tak bisa isyarat, disolati. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sudah tak bisa Pak, sudah nggak ada taklif. Wong belum sadar sendiri, gitu, gitu kan? Wong pikun, soal wis gak wajib sholat. Tapi selama orang ini masih sadar dan ada iman di dalamnya, wajib sholat mau dilakukan. Orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu sholat itu adalah perkara yang besar, diperintahkan medeni. Bahkan sahabat itu pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat satu amalan yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW tarkuhu kufrun ghairu shalah, yang meninggalkannya bisa berdampak kepada kufurnya seorang manusia kecuali adalah ibadah sholat. Sallallahu alaihi Muhammad. Para hadirin, pramila anak diri itu pun diperintah untuk sholat. Tapi selama ini sholat awak dhewe niku ya sing ngene iki.
belajar secara syariat menurut Gus Muzaka sabun terus kita Gus. Ngapunten jenengan perhatikan bacaan saya, pergerakan saya ini pun sesuai tuntunan syariat atau tidak diperhatikan, dia pun harus sesuai dengan fikih. Tapi Gus Muzaka benar sakit mirsani bahwa mana sholatmu Allahu Akbar pilih tangga nih, Allahu Akbar sawi mengimami, Allahu Akbar saiki mah wis masa iki terus esuk masa opo. Iki perasaan-perasaan sing ana ibu-ibu banget ini. Bapak-bapak niki kadang-kadang pedus kok tak patang burung. Ini HP muni sholat tapi ngurusi HP ini lho. Sampai kan hakikatnya madhep dan Gusti. Loh, ini kan berarti kan tidak sesuai dengan tuntunan di dalam sholat. Termasuk saya ngomong baru kadang-kadang saya sering kecewa. Jujur mawon. Lo terus ya apa caranya apa ini ibadah yang udah kita belajar, perbaiki baik secara zahir maupun batin, syariat maupun hakikat, perhatikan baik-baik, selalu belajar dan sempurnakan dengan akhlak yang baik. Kenapa kok akhlak yang baik? Ya tadi kan dikatakan oleh Sayyidina siapa Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang baik itu la tadurru, tidak akan tadurru menjadi hal yang lemah, menjadi hal yang tertutupi, menjadi hal yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di situ bersamaan dengan amal-amal yang tidak baik, ibadah-ibadah yang masih bobrok. Artinya apa? Tetap menjadi timbangan amal yang sangat memberatkan amal baik Allah panjenengan. Allahumma beda kualiane. Kalau su'ul khuluq, akhlak manusia itu tidak baik, buruk akhlaknya manusia, maka la tanfa'u ma'aha kasratul hasanat, boten manfaat. Walaupun dia itu menjadi orang yang ahli ibadah bobrok karena akhlaknya sing boten sahih. Makanya Kanjeng Nabi itu dapatkan su'ul khuluq yufsidul amala. Awakmu duwe akhlak sing boten sae akan merusak nilai amal panjenengan. Kama yufsidul khal'an asala, koyok dene al-khal niku napa? Cuka sing bakal merusak kualitas madu. Halo, ono gelas niki isine madu. Menurut ahli, menikah adalah bernutrisi, kandungannya begini, manfaatnya begini. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran manfaat apa madu bagi kesehatan kalau panjenengan. Leres nggih? Sampai kei cuka rupane madu panggah ono. Tapi begitu Anda minum manfaat yang ada pada madu, berbablas angin. Gak ono bekasih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Amin, bisa curiga itu tak manfaat. Kenapa? Rusak dengan adanya kandungan yang ada di dalam cuka madu itu kualitasnya habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki sing dawuh sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan masih ahli ibadah luar biasa, ahli sholat, ahli sedekah, ahli ini, ahli itu, ahli puasa, tapi ternyata kelakuannya anak dewe datang menungso, datang sesama, datang tetangga, datang teman, datang orang lain bobrok, tidak
Niku pernah ditanyakan di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang itu ahli puasa, ahli qiyamul lail, pengingat kanan qawamah sawamah. Ditanya-tanya pripun Kanjeng Nabi tonggo kula niki. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi wong itu niki sayang namung sitok, masih wong ahli ibadah. Senengane nglarani atine tanggane menggunakan lisan sing landhep. Ono teko iki. Wong sing model itu niki para nabi kan dipun rahmati Allah. Dipun takutaken dhateng Kanjeng Nabi, pripun nasibe wong iki Kanjeng Rasul? Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha fa hiya finnar. Ora ono nabi wong sing model ngeten iki panggonan ning neraka. Naudzubillah ini. Saiki kula tanggal kira-kira jaga akhlak penting nang badan. Penting nang badan. Penting pol. Kadang-kadang kula niku delok tiyang niku masyaallah memperhatikan pokoknya piye aku nang ngasane Gusti Allah ibadahku piye, tapi kalau tambahane gak tau diperhatikan ini keliru. Muasyarah bainan nas ini tidak diperhatikan, hati-hati. Penting hubungan horizontal vertikal ya, tapi horizontalnya jangan pernah terlupakan. Dan ini akan menjadi sebuah percontohan bahwa ternyata Islam itu betul-betul mengajarkan kedamaian. Islam itu mengajarkan tata krama yang baik. Islam itu mengajarkan menghargai orang baik. Islam itu mengajarkan untuk menjaga hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Itu ajaran Islam, bukan ajaran hukum kepolisian. Saudara di mana? Pramila, kalau panjang muka-muka sakit belajar dengan adanya majelis-majelis yang kita hadiri seperti pada malam hari ini, muka-muka estu kalau panjang semuanya ini diparingi istiqomah dari Allah. Hati ya namanya sampai itu Pak Bu kadang-kadang hadir majelis model kayak begini terus merasa bangga. Aku ini dan majelis Al Khairat ini 43 malam ya bolong. Saiki oleh likur dina ora bolong. Alhamdulillah. Iki umar apa nih kali? Joglo ini. Beliau kamu lihat deh. Joglo model kayak tadi, wah ini adalah kebaikan Bu. Hati-hati dengan tipu daya syaitan yang berbeda.